Untuk resep yang pertama, untuk cara membuatnya, masukkan 200 gram tepung terigu ke dalam wadah, tambahkan 2 sendok makan maizena, 60 gram gula pasir, 1 sendok teh ragi instan, pastikan masih aktif, lalu aduk sampai rata. Kemudian tambahkan 2 butir telur, terlebih dahulu kocok lepas. Aduk rata kembali. Selanjutnya, tuang 300 ml susu cair full cream secara bertahap dan aduk sampai tercampur rata. Sudah tercampur rata, kemudian tambahkan 40 gram margarin yang sudah dicairkan dan didinginkan sambil diaduk. Lalu aduk adonan sampai benar-benar tercampur rata. Adonannya sudah tercampur rata. Selanjutnya tutup wadahnya dengan plastik urap atau serbet bersih. Dan diamkan selama 30 menit. Setelah 30 menit, adonannya sudah mengembang. Aduk sampai gelembung-gelembungnya menyatu dan tercampur rata. Selanjutnya panaskan cetakan dengan api kecil jika tidak menggunakan tatakan dan api sedang cenderung kecil jika menggunakan tatakan. Setelah cetakannya panas, lalu olesi tipis dengan margarin. Aduk adonan sebelum dituang. Lalu tuang adonan sampai 3/4 cetakan. Untuk cetakannya bisa ditutup atau tidak ditutup ya. Kemudian panggang dengan api kecil jika tidak menggunakan tatakan dan api sedang cenderung kecil jika menggunakan tatakan sampai bagian bawah kue berkulit dan berwarna kuning. Jika ingin dalamnya ada isiannya, bisa tambahkan dengan potongan keju atau dengan misis. Gunakan tusuk sate untuk membolak-balikan kue. Kuenya sudah berkulit dan berwarna kuning. Lalu balik perlahan kuenya. Teruskan memanggang kuenya sampai satu sisinya matang.
Sudah matang, lalu angkat. Kuenya empuk banget ya. Selanjutnya siapkan gula halus atau bisa juga dengan gula donat secukupnya. Lalu taburi kuenya dengan gula halus atau gula donat. Power cheese-nya siap disajikan, dikemas, dan dijual ya. Rasanya enak, manis, dan teksturnya empuk banget. Cara membuatnya juga sangat mudah ya. Resep yang kedua, untuk cara membuatnya, rebus air sampai mendidih, lalu tambahkan 1 sendok makan minyak goreng, masukkan 200 gram makaroni, aduk sebentar, lalu rebus selama 8 menit. Setelah 8 menit, matikan kompornya, lalu angkat dan tiriskan. Kemudian siapkan 5 lembar smoked beef, bisa diganti dengan sosis. Lalu potong-potong kotak kecil, seperti ini. Selanjutnya panaskan dan lelehkan 1 sendok makan margarin. Lalu masukkan smoked beef-nya dan tumis sampai matang. Sudah matang, matikan kompornya. Selanjutnya panaskan 1 sendok makan margarin, nyalakan kompornya, lalu masukkan 2 siung bawang putih yang digeprek, lalu cincang halus, dan setengah buah bawang bombay ukuran sedang yang dicincang halus. Tumis sampai harum. Setelah bawangnya harum, tambahkan 1 sendok makan tepung terigu. Aduk sampai tercampur rata. Lalu tuang 400 ml susu cair full cream secara bertahap sambil diaduk. Lalu aduk sampai suhunya panas, tidak sampai mendidih ya.
Suhunya sudah panas, lalu kecilkan apinya. Masukkan 100 gram keju cheddar parut, 50 gram keju mozzarella yang diparut, dan tambahkan 5 lembar keju quick melt slice orange. Bila tidak ada, bisa diganti dengan keju mozzarella ya. Aduk terus beberapa saat, pakai api kecil ya. Lalu tambahkan 1 sendok teh gula pasir, 1/4 sendok teh garam, setengah sendok teh kaldu jamur, dan 1/4 sendok teh lada bubuk. Aduk sampai tercampur rata, lembut dan creamy. Sudah lembut dan creamy, kemudian masukkan smoked beef-nya. Aduk rata. Masukkan makaroni yang sudah direbus. Lalu aduk sampai tercampur rata. Sudah tercampur rata, sebelumnya siapkan aluminium foil cup. Untuk ukurannya bebas ya. Kemudian masukkan mac and cheese-nya ke dalam cup sampai 3/4. Selanjutnya taburi atasnya dengan keju mozzarella yang sudah diparut. Dan taburi sedikit oregano di atasnya. Sebelumnya oven sudah dipanaskan dengan suhu 200 derajat Celcius. Pakai api atas bawah selama 10 menit. Kemudian panggang dengan suhu 200 derajat Celcius. Pakai api atas bawah selama 15 menit atau sampai keju mozzarellanya meleleh ya. Setelah 15 menit, keju mozzarellanya sudah meleleh ya. Biarkan sampai hangat. Sajikan mac and cheese-nya dalam kondisi hangat ya. Mac and cheese ini rasanya enak banget dan cara membuatnya juga sangat mudah. Resep yang ketiga,
Untuk cara membuatnya, pertama, panaskan sedikit minyak goreng. Setelah minyaknya panas, masukkan setengah buah bawang bombay ukuran sedang yang sudah dicincang. Lalu tumis bawang bombaynya sampai layu. Setelah layu, tambahkan 3 siung bawang putih yang sudah dicincang halus. Teruskan menumis sampai harum. Setelah harum, masukkan 200 gram daging ayam giling atau filet ayam yang sudah dicincang halus. Lalu aduk sampai ayamnya berubah warnanya. Setelah ayamnya berubah warnanya, tambahkan setengah sendok teh garam, setengah sendok teh kaldu ayam bubuk, setengah sendok teh lada bubuk, dan setengah sendok teh bubuk kari. Ini adalah bubuk kari yang saya gunakan, untuk mereknya bebas ya. Kemudian masak sampai ayamnya matang. Ayamnya sudah matang, matikan kompornya, lalu angkat dan biarkan ayamnya sampai dingin. Setelah ayamnya dingin, masukkan ke dalam wadah, lalu tambahkan 4 batang daun bawang yang sudah diiris tipis, aduk rata. Selanjutnya masukkan 2 butir telur ukuran sedang. Lalu aduk sampai tercampur rata. Selanjutnya siapkan kulit lumpia secukupnya. Bahan perekat secukupnya, yaitu campuran tepung terigu dan air. Terlebih dahulu cuci tangan dan keringkan ya. Ambil kulit lumpia, saya menggunakan 2 lembar supaya tidak bocor. Kemudian beri 1 sendok makan isian. Terlebih dahulu aduk isiannya. Dan lipat seperti amplop ya. Olesi ujungnya dengan bahan perekat. Seperti ini. Saya akan menggoreng yang sudah dilipat. Panaskan minyak goreng yang cukup banyak. Setelah minyaknya panas, masukkan martabak mininya dan goreng dengan api sedang sampai matang, yaitu kulitnya berwarna kuning kecoklatan. Sudah matang, lalu segera angkat dan tiriskan.
Untuk martabak telur mininya bisa disajikan saat hangat maupun sudah dingin ya. Martabak telur mininya siap disajikan, dikemas dan dijual ya. Rasanya enak banget dan gurih, dan cara membuatnya juga sangat mudah. Untuk resep yang keempat, untuk cara membuatnya, masukkan 2 butir telur ke dalam wadah. Tambahkan 100 gram gula pasir. Kocok dengan whisk sampai adonan tercampur rata dan gulanya larut. Gulanya sudah larut. Kemudian siapkan 150 ml susu cair full cream. Masukkan 150 gram tepung terigu sambil diayak, bergantian dengan susu cairnya. Masukkan sepertiga tepung terigunya. Lalu aduk rata. Tuang sepertiga susu cairnya. Lalu aduk rata kembali. Kemudian tambahkan setengah sendok teh baking powder, 1/4 sendok teh baking soda, setengah sendok teh vanili bubuk, dan 1/4 sendok teh garam. Lalu aduk rata kembali. Selanjutnya tambahkan 70 gram margarin yang sudah dilelehkan dan didinginkan. Masukkan sambil diaduk. Aduk sampai benar-benar tercampur rata. Kemudian panaskan cetakan dengan api kecil. Saya menggunakan tatakan, bisa dari seng atau aluminium supaya matang merata. Letakkan cetakan di atas tatakan. Setelah cetakannya panas, olesi tipis dengan margarin. Aduk adonan sebelum dituang. Dan tuang adonan sampai 3/4 cetakan. Tutup cetakannya. Panggang dengan api kecil bagi yang tidak pakai tatakan dan api sedang cenderung kecil bagi yang pakai tatakan sampai setengah matang.
Setelah setengah matang, siapkan toppingnya, buka tutup cetakannya, dan beri topping secukupnya. Lalu tutup cetakannya. Lanjutkan memanggang sampai matang. Sudah matang, lalu angkat. Kue cubitnya siap disajikan, dikemas, dan dijual ya. Rasanya enak, manis, dan teksturnya empuk lembut. Cara membuatnya juga sangat mudah ya. Dan untuk resep yang kelima, untuk cara membuatnya, lelehkan 70 gram DCC yang sudah diiris tipis dengan 110 ml minyak goreng dengan cara ditim. Tim sampai DCC-nya leleh dan tercampur rata. DCC-nya sudah meleleh, lalu angkat dan biarkan sampai dingin atau suhu ruang. Kemudian masukkan 3 butir telur ke dalam wadah. Tambahkan 125 gram gula pasir dan setengah sendok teh SP atau TBM atau ovalet. Lalu kocok dengan sepi tinggi sampai adonan mengembang, putih dan kental berjejak, sekitar 7 menit. Setelah 7 menit, adonannya sudah mengembang, putih dan kental berjejak. Lalu matikan mixernya. Selanjutnya tambahkan 80 gram tepung terigu sambil diayak, 30 gram coklat bubuk, ayak dan aduk sampai tercampur rata. Tambahkan setengah sendok teh baking powder. Aduk sampai tercampur rata. Kemudian masukkan campuran DCC dan minyak goreng secara bertahap sambil diaduk.
Aduk balik perlahan sampai adonan tercampur rata dan tidak ada endapan minyak di bawahnya. Adonannya sudah tercampur rata. Selanjutnya siapkan cup tin wall yang tebal ukuran 150 ml. Lalu masukkan adonan sampai setengah cup tin wall-nya. Sebelumnya, panaskan kukusan dengan api sedang sampai airnya mendidih. Lalu kecilkan sedikit apinya. Dan kukus dengan api sedang cenderung kecil selama 25 menit. Jika menggunakan kukusan biasa, bungkus tutup kukusan dengan serbet atau kain bersih. Saya menggunakan kukusan dengan tutup yang ada lubangnya, jadi tidak perlu dibungkus serbet ya. Setelah 25 menit, sudah matang, lalu angkat. Biarkan sampai dingin ya. Setelah browniesnya dingin, saya akan membuat kuah coklatnya. Tuang 250 ml susu cair full cream ke dalam panci. Tambahkan 150 gram DCC yang sudah diiris tipis. Lalu masak dengan api sedang cenderung kecil sampai DCC-nya meleleh. Kemudian tambahkan 1 sendok makan maizena yang sudah dilarutkan dengan 2 sendok makan air. Aduk sampai adonan tercampur rata dan agak mengental. Sudah tercampur rata dan agak mengental. Lalu matikan kompornya dan angkat. Selalu aduk sebelum dituang. Lalu tuang secara merata di atas browniesnya. Biarkan sampai dingin. Setelah dingin, lalu beri topping sesuai selera.
Brownies lumernya siap disajikan, dikemas, dan dijual ya. Rasanya enak, lembut, dan coklat banget. Cara membuatnya juga sangat mudah.